Selamat malam, perkenalkan dengan saya Kurniadi Nehe, saya mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan FTKI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengelolaan sistem komputer, dan nanti ujian tengah semester ini akan merupakan suatu nilai dari tugas satu saya. Di sini saya disuruh untuk melakukan suatu video presentasi perkembangan sistem komunikasi informasi dalam bentuk perangkat lunak, dan di sini saya sudah melakukan pembuatan suatu perangkat lunak, yaitu sistem pakar untuk diagnosa penyakit jantung dengan metode forward training berbasis desktop. Di sini pada pendahuluannya ya udah saya buat penyakit jantung, di mana penyakit jantung menduduki peringkat teratas penyebab kematian dibanding stroke, kanker, dan paru-paru. Dan ini sangat berguna sekali buat rumah sakit. Di mana metode penelitiannya ini adalah metode yang digunakan dalam pembangunan sistem diagnosa penyakit jantung, yaitu metode waterfall. Di mana nanti tahap-tahapnya di sini sudah saya uraikan satu persatu, di mana penjelasannya terdiri dari penelitian waterfall ini, di mana persiapan dan pengumpulan data, kemudian analisa sistem, kemudian ada perancangan sistem, kemudian ada implementasi sistem dan pengujian sistem. Nah, di sini juga saya ada melakukan pengembangan suatu literatur sistem, di mana pendekatan yang sangat rapi dan berurutan untuk membuat sistem menjadi suatu kenyataan, dan sehingga nanti sistem ini dapat digunakan untuk pengembangan lebih lagi terhadap teknologi untuk penyakit diagnosa jantung di rumah sakit. Nah, implementasi sistem ini yaitu ada nanti beberapa form ya yang terdapat pada sistem itu. Yang pertama itu adalah halaman login, di mana nanti halaman login ini merupakan halaman awal yang muncul sebelum masuk ke dalam sistem halaman. Nah, halaman login ini ada beberapa status, yaitu status sebagai admin ya, nanti di mana admin akan melakukan login pertama pada username dan passwordnya ya. Di sini saya sudah berikan contohnya, contoh form loginnya ini ada form login. Kemudian nanti ke halaman isi data pasien, di mana nanti isi data pasien ini digunakan oleh pasien sendiri untuk mengisi data sebelum melakukan diagnosa penyakit menggunakan sistem pakar. Jadi di mana nanti suatu pasien akan melakukan diagnosa penyakit, maka dia akan melakukan pengisian data terlebih dahulu pada suatu sistem. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau suatu pasiennya nanti sudah kritis, sudah sakit, maka di sini akan dilakukan oleh suatu keluarga dari pasien tersebut. Nah, kemudian di sini ada halaman admin ya. Ada halaman admin, bisa dilihat. Halaman adminnya ini adalah tampilan jika proses login telah dilakukan dan berhasil, dan ketika dia login suatu si admin, maka akan muncul beberapa nanti submenu yang ada pada form halaman admin tersebut. Nah, di mana nanti di situ ada halaman data penyakit, di mana halaman data penyakit ini digunakan oleh admin untuk menambah data penyakit baru yang belum ada dalam aplikasi sistem pakar. Nah, kemudian ada juga suatu data gejala ya, ada data gejala. Data gejala ini adalah untuk menambahkan data gejala baru yang belum ada pada sistem. Admin juga dapat melakukan perubahan data, penghapusan data, dan penyimpanan data. Jadi ada beberapa manajemen data yang dapat dilakukan oleh admin pada sistem pakar diagnosa ini. Nah, kemudian kita masuk pada halaman data pasien. Halaman data pasien ini nanti digunakan untuk melihat semua data pasien ya. Ini di sini saya bisa kasih lihat contohnya halaman data pasien ini untuk melihat semua data pasien yang dilakukan diagnosis penyakit menggunakan aplikasi sistem pakar. Admin dapat melakukan pencarian data pasien dengan mengisi nama pasien yang dicari, kemudian nanti menekan tombol cari, maka data pasien akan muncul pada saat kita melakukan pencarian.
Nah, kemudian ada riwayat suatu diagnosa. Halaman riwayat diagnosa ini adalah untuk melihat semua hasil diagnosa yang telah dilakukan oleh pasien. Jadi di mana tadi seorang pasien sudah menginput data sebelum melakukan diagnosa penyakit jantung, maka datanya akan semua muncul pada halaman riwayat diagnosanya. Nah, kemudian ada data user, di mana data user ini nanti digunakan untuk melakukan data user yang dapat masuk ke sistem pakar. Jadi ada beberapa nanti user yang bisa masuk pada sistem pakar tersebut. Kemudian di sini ada namanya pengujian diagnosa. Di sini bisa lihat ya. Pengujian diagnosa dilakukan proses diagnosa dengan memberikan beberapa gejala yang dirasakan pasien, yaitu nyeri dada, nyeri dada terasa berat, ditindih atau dihimpit, di daerah retrosternal menjalar ke lengan kiri, leher terasa tercekik, merokok, diabetes, penyakit gula, keringat dingin dan lemas, batuk dan persisten keringat dingin dan pingsan. Nah, di mana nanti dalam sistem ini ya sudah diuraikan beberapa gejala penyakit yang dirasakan ketika kita melakukan diagnosa penyakit jantung, kira-kira apa saja gejala-gejala yang terdapat, sehingga seorang pasien yang melakukan diagnosa penyakit jantung dapat menghindari gejala-gejala tersebut sebelum terserang oleh penyakit jantung. Nah, pada sistem ini akan melakukan perhitungan presentasi dan memungkinkan penyakit yang diderita pada diagnosa ini dapat dihasilkan diagnosa dengan memungkinkan penyakit sindrom koroner akut dengan nilai kepercayaan 69%. Nah, bila nanti hasil pre-out suatu diagnosa ini adalah datanya ya. Ini contoh suatu print out pada diagnosa sistem pakar ini. Bisa dilihat di sini ya. Oke. Silau ya. Dan di sini nanti bisa dilihat adalah contoh print out diagnosa. Nah, ini adalah laporan seorang pasien ya, ketika dia nanti sudah melakukan penginputan data ini, dan ini adalah suatu grafik pada suatu persetujuan untuk melakukan diagnosa atau tidak. Nah, jadi pada sistem pakar yang dikembangkan ini sangat-sangat berguna sekali pada pasien dan juga rumah sakit untuk membantu percepatan pada penanganan penyakit pada rumah sakit. Testing atau pengujian diperlukan untuk mengetahui penilaian user ya mengenai baik atau buruknya aplikasi sistem ini. Kuesioner ditujukan kepada dokter dan 10 responden. Hasil kuesioner menurut dokter adalah sebagai berikut. Nah, satu di sini adalah aplikasi sistem pakar ini diagnosa penyakit jantung, menghasilkan diagnosa yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh dokter karena disesuaikan dengan pengetahuan dokter. Kemudian dokter merasa terbantu dengan adanya aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit jantung karena sistem akan menyimpan pengetahuan dokter dan membantu serta mempercepat dalam proses diagnosa awal penyakit pasien sehingga dapat dilakukan pengobatan dan pencegahan sejak dini. Nah, grafik kuesioner yang ditujukan kepada 10 responden adalah sebagai berikut ya. Di sini kita bisa lihat tadi ya. Sudah, ini adalah hasil kuesionernya, bahwasanya sistem ini sangat membantu sekali. Nah, di sini juga saya sudah uraikan suatu kesimpulan dan saran ya, di mana kesimpulannya suatu sistem pengembangan diagnosa ini dalam rumah sakit berdasarkan perancangan, pembuatan dan implementasinya, bahwa sistem pakar untuk diagnosa penyakit jantung ini metodenya adalah forward chaining dengan dapat disebutkan sebagai berikut. Pembuatan sistem aplikasi pakar untuk diagnosa penyakit jantung menggunakan bahasa pemrograman Java serta MySQL sebagai basis datanya agar hasil diagnosa dapat akurat. Perancangan menggunakan metode forward chaining. Analisa ini sudah diuji program dan dianalisis hasil kuesioner dibagi kepada 10 responden yang tadi dan sesuai dengan yang diharapkan perancang, di mana nilai presentasi untuk penyakit yang dihasilkan sistem sama dengan hasil perhitungan manual dengan metode forward chaining. Aplikasi ini ya membantu dan tentunya mempercepat kerja dokter
dalam melakukan diagnosa awal terhadap penyakit pasien sehingga dapat melakukan pemeriksaan lanjutan. Namun jadi untuk sistem ini sangat bagus banget, sangat membantu para dokter dan juga para tenaga medis yang ada di rumah sakit. Ya, yang kita harapkan semoga sistem ini juga nanti kalau sudah digunakan bisa sangat bermanfaat dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Berikut yang bisa saya sampaikan untuk ujian tengah semester saya pada mata kuliah sistem pengolahan sistem komputer ini, dan akan menjadi suatu hasil tugas 1 juga pada semester ini. Semoga materi ini atau tugas atau ujian tengah semester ini dapat bermanfaat untuk ilmu kita ke depan. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kata yang kurang menyenangkan. Selamat malam, terima kasih.